Ini saya dikasih tahu link ke Instagram ini dari istri saya. Ini kabar Jakarta 1. Ini ada satu postingan di sini. Kabar Jakarta, untuk para pesepeda hendaknya ambil lajur yang sudah disediakan karena bersepeda di luar jalan dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Terus satunya lagi depan DPR MPR kayaknya. Nggak seru kalau nggak ada yang keserempet. Pemain musiman udah pada tua-tua, main sepeda pada di jalan raya. Nanti kalau ketabrak mobil atau motor yang disalahin siapa gitu ya. Tolonglah bos, emang sepeda jadi badan sehat, tapi jangan cuman badan doang bos. Tapi akal sama otaknya juga sehat bos. Udah dibikinin lajur sendiri, masih aja ngelanggar. Nanti kalau ada kecelakaan, bilang motor atau mobilnya kebut-kebutan dan nggak ngehargain pesepeda. Gitu ya. Ini masih berapa nih? Setengah 6 lebih lah. Garminnya juga udah GPS ready. Udah aman. Helm Google yang clear aja karena ini masih pagi. Kunci rumah. Mau apa? Iya. Aduh. Ngapa? Bye bye. Bye bye. Psst, psst. Bye bye. Jadi di video kali ini saya mau infoin aja kenapa road bike itu suka jalan di tengah jalan, terutama peleton rame-rame itu. Jalan dua-dua ya seperti di video di awal itu. Kenapa gitu ya? Apa karena pesepeda yang disebut musiman itu pada arogan gitu? Memangnya mau ngeselin orang gitu? Atau ya gimana gitu? Kenapa gitu? Jadi ya di video ini mungkin bisa menjawab. Gerbang baru Kebonjeruk. Pagi ini saya menuju Puri Loop, loop terdekat dari rumah. Di Puri Loop itu ramai sepedaannya kalau di hari kerja setiap hari Selasa, Kamis. Di hari lain juga banyak yang sepedaan, tapi ya jauh lebih ramai seperti di hari Kamis ini. Ini saya dari lajur paling kiri, ini mesti ambil lajur paling kanan. Ya kalau pagi-pagi kayak gini asal hati-hati lihat belakang gitu, ya pasti oke-oke aja. Ini turunan flyover, kita mau putar balik. Di hari ini saya sepedaan sendirian, nggak bareng teman dan memang nggak banyak juga kenal-kenal orang dari sini yang ngelup di sini gitu ya. Tapi nanti kalau ada peletonan ya kayaknya saya mau ikutin aja. Ya kalau peletonannya speednya nggak terlalu kencang-kencang amat gitu ya, bisa nempel. Ini lagi riding sendirian, tiba-tiba ada rame peletonan gitu yang mendadakan aja. Speednya hampir-hampir sama, jadi ya ikutan aja lah. Ini ada peleton pendek sekitar 5 orangan lah. Akhirnya ya saya nebeng aja lah dari paling belakang. Ini lagi di peletonan,
Di kanan itu ada morning peletonan yang mau nyusul. Jadi ya udah jalan agak di tengah gitu. Terus disusul lagi, yang disusul itu pakai lajur kanan tentunya. Jadi ya kelihatannya ini satu ruas jalan itu dipakai full sama road biker. Ya tapi sebentar, ini paling ya pas disusul itu berapa detik sih. Jadi saat sepedaan kita itu sebetulnya melawan angin gitu ya, drag, ada dragnya yang harus dilawan. Jadi kalau riding di peletonan, rider yang belakang-belakang itu dapat keuntungan banyak, menghemat power. Otomatis ya average speednya kalau riding di peleton itu ya meningkat. Untuk laporan ke Strava gitu ya. Saya itu kalau riding di peleton itu average di 35, walaupun ya abis-abisan juga. Sementara kalau sendiri itu di ya 33 satuan lah. Secara average speed itu ya itu tadi jauh sekali bedanya. Tapi riding di pelotonnya itu harus seperti ini. Jadi pas di jalan lurus itu semua ridernya nunduk dan nempel-nempel gitu ya. Demi untuk dapat keuntungan dragnya itu. Jadi ngilangin drag lah. Untuk bisa begini ya tentunya harus jalan itu seirama. Jalannya itu harus dibuat sekonstan mungkin. Mirip seperti kereta aja gitu ya. Jadi ini punya buntut gandengan. Kalau udah full speed gitu ya, itu dilarang untuk coasting atau nggak pedaling. Jadi harus pedal terus. Sampai minum pun, ini minum-minum bareng gitu ya. Ada saatnya supaya sama. RC-nya akan kasih signal. Jadi di sini nih waktunya minum bareng. Kalau mau belok, cornering gitu, itu juga mesti seirama. Ini lihat aja ya. Ini saya pindah peloton, tapi ya kurang lebih sama aja gitu. Ini pelotonnya pendek, cuman berdua sama saya ya bertiga berempat gitu ya. Demi keamanan juga, RC itu pasti mengarahkan pelotonnya ke lajur yang memungkinkan untuk speednya bisa konstan.
Kalau lagi riding sendirian, ini bisa keluar masuk lajur sepeda dengan gampang gitu ya, di sisi kiri gitu. Ini sekarang udah jam tujuan, ini sudah banyak road biker itu yang bubaran, selesai. Mungkin mereka udah riding sejaman gitu, sejaman lebih-lebih, ya udah cukup lah. Saya sendiri biasa sampai ya jam 7:15 lah. Habis itu mesti kerja, ada pandemi atau nggak ada pandemi, ya mesti kerja lah. Ini di lajur sepeda, tapi di dalam lajur sepedanya itu banyak tambalan jalan, penutup manhole. Kalau berombongan full speed, ya ini mesti menghindar bolongan ini, si tambalan ini, ya itu malah bisa bahaya gitu ya. Nah, ini ada motor melintang di tengah jalan gitu ya. Ini kalau pertonan ini bisa kemakan semua ini. Ini mobilnya jalan tapi ya nanggung-nanggung. Untungnya dia masih kasih sen, jadi ini membantu. Saya bisa lihat dari jauh gitu. Ini kita stop, saya mau videoin lobang. Bekas lobang yang ditambal. Itu bunyi dari alarm Garmin. Dia detect accident karena saya dianggapnya ngerem mendadak, ngerem tiba-tiba. Ini sambil bunyi itu saya dikasih waktu 30 second untuk cancel si Garmin. Sebelum si Garmin itu otomatis kirim SMS notification accident berikut posisi saya ke istri saya. Ini dia si tambalannya. Ini tambalannya baru gitu ya. Tadinya itu lubang dan cukup dalam. Ini saya pernah kena juga di lubang ini. Ya untung aja nggak jatuh lah. Oke, jalan lagi. Itu Puri Bugar. Ini tempatnya road biker biasa ngumpul, loading gitu dari sini. Road bikernya ini udah pada selesai riding, mau pulang karena ya ini udah jam 7:15 lebih lah. Ini ada angkot juga, speednya nanggung-nanggung. Dan ya tahu aja ini si angkot itu bisa kapan aja itu berhenti. Ini ya si Avanza di depan itu ambil lajurnya sepeda. Mepetin pas di sudut-sudutnya belokan. Ya mesti diantisipate aja. Ini bukan cuman mobil di depan aja, tentunya pemobil, pemotor itu sering banget begini. Ini ya tadi itu ya, pada parkir semuanya men. Parkir motornya itu juga bukan arahnya sejajar jalan, tapi ya melintang gitu ya. Ini udah hampir tegak lurus, makan full lajurnya sepeda, makan full lajur paling kiri itu malah. Lebih lagi dari lajur sepeda. Ya tapi mau ngomong gimana, ini karena untuk transportasi orang yang pada mau ke pasar. Karena kalau parkirnya di dalam, ya mesti bayar. Mau parkir jauhan, mereka bakal dimarahin sama yang pesan ojolnya. Jadi ya ginilah. Jadi ya karena saya udah tahu, udah looping sering di sinilah. Ya mesti maklum aja. Jadi ya saya rasa rata-rata road biker itu ya sama aja lah. Kalau di hari kerja itu aktif sampai ya jam tujuan maksimum 7:30. Di atas itu di mana-mana di Jakarta itu juga udah mulai padat gitu ya, mulai macet. Dan ya itu tadi, pesepedanya juga mesti banyak kerja. Ini pulangnya saya mampir dulu ke sekolah Bukit Sion. Di Kebonjeruk ini dijadiin tempat vaksinasi lansia. Ini sampai di rumah lagi. Dan ya ini, kucing saya masih tidur-tiduran di tempat yang sama, nggak gerak-gerak. Aduh. Oke, saya sudahi dulu videonya. Sampai ketemu lagi dan bye.